Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para partisipan. Saya coba lihat dulu partisipannya. Oke, tidak, belum ada yang yang dari luar Indonesia ya. Jadi saya langsung pakai bahasa Indonesia aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya atau atas waktunya untuk menghadiri webinar ini. Kali ini, hari ini kita akan membahas webinar mengenai NX Animation Designer. Jadi Mac Animation Designer ini adalah salah satu add-on modul yang ada di Siemens NX yang berfungsi untuk motion analysis application-nya. Ada 3 motion analysis application yang ada di NX, itu yang paling rendah, maksudnya paling murah, paling simple itu ini NX Animation Designer, lalu ada lagi NX Mechatronic Concept Designer, itu lebih tinggi, ada lagi NX Motion yang untuk ada unsur CAE-nya. Nah, ini salah satu dari 3 itu. Jadi yang paling entry level-nya ini NX Animation Designer. Dan ini adalah kontak saya ya, kalau belum kenal, nama saya Chandra Didingrat, saya bekerja sebagai Engineering Solution Consultant di PT ASI di Indonesia. Ini adalah kontak nomor telepon ataupun WA, kontak email, dan bisa juga saya dihubungi lewat LinkedIn juga bisa ya. Lalu ini adalah agenda kita hari ini sesuai dengan poster ya. Kita mulai dengan market trend dan industry challenges, lalu ada key benefit of next animation designer, saya coba sebutkan duluan. Lalu ada demonstration. Di demonstration ini ada 7 tahapan, nanti akan saya tunjukkan, jadi cukup panjang. Lalu setelah itu ada special tip dari kita, dari ASI di Indonesia, untuk memanage image ataupun videos yang nanti hasilnya biar best result gitu. Terus yang terakhir ada sedikit penjelasan mengenai NX token ataupun NX value based licensing, jadi model licensing alternatif yang lain di NX ya. Oke, kita mulai dulu mengenai market trends. Jadi ada 3 market trends yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah klasik ya, ini cost reduction. Cuman cost reduction-nya di sini adalah maksudnya companies need a way to reduce the cost of physical prototype. Jadi maksudnya cost reduction terutama cost yang disebabkan oleh trial error pada tahap physical prototyping, atau ya trial error pada tahap physical prototyping. Maksudnya dari situ ya, cost reduction-nya dari arah situ. Terus yang kedua adalah mengenai skill expansion. Maksudnya di sini sekarang ya, atau mulai detik inilah, design engineer, mechanical designer, mechanical design engineer, atau apapun itu, sekarang tidak cukup hanya untuk bisa basic skill aja. Misalkan basic skill itu apa ya, 3D CAD, 2D CAD mungkin, 3D modeling, 3D assembly, ataupun drafting. Nah, itu kan memang basic yang perlu kita tahu. Tapi kalau sekarang hanya tahu itu aja, itu nggak cukup sekarang. Jadi perlu ada tambahan lagi skill yang related yang lain. Apapun itu ya, bukan termasuk untuk motion aja. Maksudnya seperti itu, nomor 2 ini. Lalu nomor 3 adalah mengenai proof of concept. Jadi bagaimana kita mempresentasikan atau bagaimana kita menambahkan nilai tambah pada konsep kita, pada ya desain kita, untuk meyakinkan bahwa klien kita bahwa mesin kita itu atau produk kita bakal beroperasi dengan baik ya. Bisa dari luar lingkup, misalkan dari tim engineering ke manajemen, ataupun dari misalkan dari vendor ya, dari vendor ke customer ataupun ke kliennya. Nah, kira-kira seperti itu market trends yang kita sampaikan hari ini ya, dari point of view kita. Lalu ada industry challenges, ini sudah mulai agak spesifik, jadi ada 3 juga industry challenges. Yang pertama adalah mengenai assembly ya, susunan assembly. Jadi most people build assembly itu hanya untuk component position dan tidak ready untuk motion. Dan itu memang wajar, dan itu memang yang terjadinya banyaknya seperti itu ya. Jadi rata-rata memang ya memang banyaknya itu tidak ready untuk motion, dan itu memang jadi tantangan tersendiri. Terus yang kedua adalah mengenai limited system.
maksudnya di sini adalah hanya beberapa vendor saja, hanya beberapa sistem saja yang bisa menyediakan dari 2D free body diagram sampai dengan force-based 3D dynamics. Nah, saya coba klarifikasi yang nomor 2 ini. Di nomor 2 ini, NX Animation Designer aja tidak cukup. Jadi nomor 2 ini ruang lingkupnya maksudnya bisa di-cover semua untuk NX ya, dari sisi NX totalnya. Jadi bukan hanya NX Animation Designer aja. Ada PLC, NX MCD ya, Mechatronic Concept Designer, dan juga NX Motion. Nah, 3 itu bisa meng-cover dari itu di free body diagram sampai dengan force-based 3D dynamic. Itu nomor 2, tantangan nomor 2. Terus tantangan nomor 3 nih, mengenai data loss. Kalau misalkan kita memisahkan dari 3D CAD dan simulation ataupun CAE, kan ada beberapa motion simulation itu yang masuk ke software CAE ya. Nah, kalau misalkan kita membuat itu terpisah, kita harus mentransfer data tersebut dan kita harus merelakan beberapa data yang hilang tentunya karena perubahan sistem ya, dari sistem A ke sistem B itu tidak bisa langsung dipakai, harus diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, itu pasti ada terjadi data loss di sana. Oke. Lalu akan saya sebutkan terlebih dahulu mengenai key benefits of NX Animation Designer. Ini ada 3. Yang pertama itu kita bisa memvalidate produk lebih cepat. Dan kita bisa save up to 92% ya, kalau dibandingkan dengan physical prototyping. Jadi kuncinya ini maksudnya kalau dibandingkan dengan physical prototyping. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa mengoptimize design with specific discipline with discipline specific application. Nah, maksudnya di sini tidak semua assembly yang harus ada motion ya, itu harus diselesaikan oleh software yang high end atau solusi yang sangat high end. Ada beberapa kasus yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang ringan seperti contohnya NX Animation Designer ini. Jadi di poin nomor 2 ini kita bisa memetakan nih kasus-kasus yang mana yang bisa kita selesaikan duluan dengan motion simulation yang simple gitu, dan kita akan pindahkan yang lebih rumit gitu ke solusi yang lebih atau ya modul yang lebih capable. Contohnya misalkan masih dalam ruang lingkup NX ya. Contohnya misalkan untuk bisa connect ke PLC, misalkan kita oper ke NX MCD ataupun mau flexible body analysis kita oper ke NX Motion. Nah, kira-kira seperti itu ya nomor 2 ini. Terus nomor 3 ini kita bisa meng-create business winning proposal ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa animasi ataupun video lebih menarik dilihat dibandingkan dengan hanya foto saja. Dan dengan NX Animation Designer ini kita bisa create flashy animation ya. Baik itu kalau kita rekam di NX itu pun bisa, udah cukup bagus sebenarnya. Dan kita juga di nomor 3 ini kita bisa meng-create HD video dengan mengkombinasikannya dengan NX render atau rendering. Nanti akan kita tunjukkan caranya nomor 3 ini. Oke. Nah, untuk penjelasan yang pertama tadi ya, yang 92% itu dari mana? Ini saya ada example cost comparison di mana perbandingan antara tes produk dengan physical prototype dengan tes produk dengan motion simulation. Ada 5 poin di sini yang disorot ya. Kalau misalkan build prototype langsung kan perlu beli material misalkan sekitar $2.000, jadi kan nggak perlu kita build digitally. Assembly time misalkan perlu 5 hari, di sini nggak perlu kan, bisa langsung dibuat. Terus kalau tes prototype mungkin sama-sama setengah hari butuh waktunya. Nah, terus ini poin 4 dan 5 nih. Jadi misalkan dalam pembuatan prototipe itu perlu 5 kali, ada 5 kali perubahan, dan di 5 kali perubahan tersebut butuh biaya, misalkan beli material baru dan sebagainya, misalkan membutuhkan cost sekitar $500. Kalau misalkan kita tes digitally kan tidak perlu kita membeli material baru atau apapun ya, kita hanya perlu diganti aja secara digital gitu, nggak ada rugi apa, paling rugi waktu ya. Nah, ini masalah rugi waktu yang nomor 5. Kalau misalkan real kan, misalkan 5 kali perubahan itu bisa sampai 1 bulan dibutuhkannya. Kalau misalkan kita dengan motion simulation ini
ya 2,5 hari lah cukup untuk melakukan 5 kali perubahan. Dan kalau misalkan di total, ini mengenai annual ya, annual cost-nya bisa dibandingkan antara 236.000 USD sampai dibandingkan dengan 19.000 USD. Nah, 92% itu dari sini ya, dari ini adalah 8% dari sini. Jadi 19.000 adalah 8% dari 236.000. Nah, sisanya kan 92. Ya, 92 itu dari sini. Contoh perhitungannya. Oke. Lalu di NX Animation Designer juga ini ada judul namanya Animation in Minutes. Maksudnya di sini kita diberikan beberapa fitur yang berfungsi untuk mempercepat proses pendefinisian motionnya. Nah, untuk sisi apa aja entity yang bisa kita apply motion, itu mulai dari sketch, itu bisa di-apply multi body part, jadi part yang ada punya beberapa multi body ya. Juga bisa assembly ya, assembly ataupun GT files. Dan kalau misalkan assembly itu kita regardless of the component structure. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan susunan assembly structure seperti apa. Itu bisa langsung kita buat completely different dari assembly structure. Nah, yang kedua ada namanya inverse kinematic. Jadi inverse kinematic itu memudahkan kita untuk mengartikulasikan atau mendefinisikan motion-nya dari titik awal ke titik akhir. Kalau misalkan di situ berisi misalkan ada 6 motor ya, maka 6 motor tersebut akan terdefinisi secara otomatis secara bersamaan dengan menggunakan inverse kinematic. Kalau misalkan manual kan perlu 6 kali meng-create motion. Nah, kalau pakai inverse kinematic ini nggak perlu gitu. Nanti akan saya contohkannya. Terus kalau misalkan untuk edit videonya atau edit timingnya itu kita dikasih UI ataupun UX ya, seperti video editing software. Jadi seperti video editing software, seperti ada fitur snapping-nya, mirroring, dan sebagainya. Kalau misalkan punya pengalaman di video editing, pasti bisa langsung plug and play pakai timeline editing di NX Animation Designer ini. Lalu ada juga diberikan juga solver yang cepat ya untuk mengenerate animasinya ya, untuk mengenerate animasinya. Oke. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai batasan dari NX Animation Designer ya. Jadi di NX itu ada 3 motion simulation yang bisa dipakai. Pertama Animation Designer, ada NX Motion, lalu ada NX Mechatronic Concept Designer. Yang bisa dihadapi oleh NX Animation Designer itu 2D free body diagram bisa, kinematic analytic ya, tapi yang time based ya, yang time based, dan juga animated document. Nah, 3 ini bisa di cover oleh NX Animation Designer. Untuk animated dokumennya bisa kita tambahkan beberapa efek, di antaranya animated visibility, animated explode, animated camera, dan juga kita bisa export ke HD video. Yang tidak bisa di cover oleh NX Animation Designer adalah untuk menganalisa force, friction, ataupun dampening effects. Ini bisa di cover di NX Motion. Ya, NX Motion. Juga flexible body ini nggak bisa. NX Motion yang bisa. Dan kalau event based simulation juga tidak bisa, ini di cover oleh Mechatronic Concept Designer ya. Event based simulation itu seperti apa? Event based simulation itu contohnya seperti conditional if then ya. Misalkan kita punya sensor itu aktif, maka motor ini yang jalan. Nah, itu bisanya di NX MCD atau Mechatronic Concept Designer. Juga kalau mau connect ke PLC ya, mau connect virtual commissioning itu nggak bisa juga, bisanya di NX Mechatronic Concept Designer. Nah, ini batasan-batasan dari NX Animation Designer ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini kita bisa lihat contoh hasil dari NX Animation Designer. Di sini ada beberapa motion, ada juga animated visibility, animated camera, dan juga animated explode. Nah, ini salah satu bentuk eye-catchy animation yang bisa di-create oleh NX Animation Designer. Tapi ini kualitasnya ini masih belum yang HD ya. Masih belum yang HD, ini masih dalam level kita melakukan screenshot aja atau screen recording di NX, belum yang HD.
Nanti akan saya tunjukkan yang XG seperti apa. Oke, kita masuk ke workflow. Sekarang demo. Ya, kita masuk ke demo workflow sekarang. Ada 7 demonstrasi yang akan saya lakukan di sini. Jadi cukup panjang ya, sesuai dengan poster tentunya. Kita dimulai dengan penentuan rigid body, lalu join, penentuan join, lalu penentuan motion, penentuan collision check. Kita akan lakukan juga collision checking ya. Nah, sepertinya 4 langkah ini adalah basic dari motion simulation itu sudah bisa ya. Tapi akan saya tambahkan lagi cara membuat efeknya seperti animated visibility, animated explode, dan terakhir ada animated camera. Oke, kita mulai dulu di penentuan rigid body ya. Oke, ini ada video, saya pakai video. Ini ada simple machine yang akan kita gunakan untuk pendefinisian motion dengan menggunakan NX Animation Designer. Saya coba cek dulu ya. Halo Pak Dadang, apa terlihat videonya? Halo Pak Dadang? Yang Ya, lain? kelihatan. Ya, Ya, kelihatan. Oke, saya coba lanjut ya. Right. Nah, ini adalah assembly yang akan kita coba untuk lakukan motion definition dengan menggunakan NX Animation Designer ini. Nah, seperti kita lihat ini assembly ini terdiri dari beberapa sub assembly ya, dilihat di assembly navigator ini. Dan kalau kita lihat terutama di sub assembly yang ini tidak ready untuk motion. Dapat kita lihat di sini bahwa harusnya kalau misalkan ready untuk motion, ini slider yang ini harusnya ikut ke sub assembly yang terpilih ini ya, yang warna orange ini. Nah, ini kan tidak ikut. Jadi ini salah satu contoh bahwa kebanyakan assembly emang tidak ready untuk motion. Cuman tidak apa-apa, akan kita tetap bisa lakukan penentuan atau melakukan motion simulation dengan NX Animation Designer ini. Nah, langkah pertama adalah penentuan rigid group atau rigid body ya. Kita coba tentukan, definisikan. Nah, untuk penentuan atau pendefinisian rigid group ataupun rigid body, kita hanya perlu pick lewat Windows juga bisa, seperti ini ya, atau drag selection seperti ini juga bisa. Dan juga kita bisa memilih lewat ini ya, assembly navigator yang sebelah kiri ini. Nah, untuk yang frame yang ini, kan tidak termasuk nih yang slidernya, kita tambahkan manual. Seperti ini kita pilih. Nah, seperti ini kita pilih. Lalu untuk base-nya, saya coba pilih lewat assembly navigator juga, seperti ini. Kita pilih. Dan terakhir saya coba aplikasikan untuk yang gripper. Nah, untuk yang gripper, ini ada cara juga yang lebih cepat untuk misalkan, saya akan coba pilih option yang create group per object, sehingga kalau saya apply seperti ini, dia akan ter-create untuk masing-masing body yang terpilihnya ya. Masing-masing ini punya satu rigid body. Oke, kira-kira seperti itu langkah pertamanya ya. Pertama mengenai rigid body. Oke, rigid body sudah selesai, kita ready untuk apply join. Nah, caranya seperti apa? Kita coba lihat. Kita tinggal apply join di sini ya. Join yang tersedia di NX itu commonly join, NX Animation Design ya, commonly join udah tersedia seperti fixed join, revolute, slider, cylindrical, dan spherical. Bahkan bisa juga untuk point on curve join ataupun curve on curve join. Oke, kita coba apply join-nya. Pertama fixed join terlebih dahulu, lalu coba kita apply slider join untuk base ini dan base ini ya. Arahnya ke depan belakang. Untuk yang ini dan ini arah ke samping. Untuk rigid body ini dan ini arah ke atas. Dan juga untuk yang grippernya kita coba apply juga. Nah, untuk yang gripper saya coba apply limit di sini ya. Fungsinya untuk membatasi pergerakan saja itu pakai limit, jadi tidak melebihi limit yang kita tentukan. Dan terakhir kayak saya coba apply revolve join ya, revolve join untuk memutar grippernya di sini. Oke. Nah, sebenarnya udah selesai nih untuk definisi join ya. Cuman kita coba tes dulu dengan menggunakan move rigid group ya, artikulasi setiap joinnya berfungsi atau tidak. Nah, ini
kita coba tes, tidak ada error, semua join berfungsi dengan normal, sesuai dengan keinginan. Nah, kita ready untuk next prosesnya. Oke, untuk next prosesnya kita ready untuk apply motion. Oke, ada beberapa cara untuk meng-apply motion, ada cara manual, ada cara inverse kinematik. Nah, yang akan saya contohkan di sini adalah dengan menggunakan cara inverse kinematik. Kita coba apply motion. Saya coba ubah dulu visibility menjadi color code-nya jadi motor color biar lebih mudah. Kita coba apply inverse kinematik. Nah, pendefinisian inverse kinematik ini cuman kita perlu rigid group, start sama orientation position dan juga target point dan orientation-nya gitu. Jadi saya misalkan pilih ini, startnya di sini, orientasi seperti ini, lalu saya pindahkan sekaligus ke sini serta orientasi saya rubah. Jadi bukan cuma mindahin poinnya, tapi orientasi juga bisa. Saya coba apply. Kalau saya coba play, ini untuk semua motornya, untuk semua motor positionnya akan tercreate otomatis di sini. Bisa dilihat ya, motornya tercreate otomatis. Nah, untuk mengedit timeline-nya kita diberikan interface seperti ini ya. Nah, ini yang disebut tadi seperti video editing timeline ya. Jadi kalau kita mau mengedit timingnya, kita tinggal geser-geser aja seperti ini per eventnya. Dan ada fitur snapping-nya juga. Jadi untuk memastikan bahwa setiap eventnya itu dia continuously connected ya. Nah, misalkan saya coba atur timingnya seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Saya coba geser lagi ya di sini biar lebih efisien untuk stroke-nya misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah yakin ya, sudah selesai, sudah yakin dari titik satu ke titik yang akhir, titik awal ke titik akhir sudah selesai, kita kan perlu balikin lagi ke titik awal. Oke, ada beberapa cara, bisa cara manual, bisa cara inverse kinematik, ataupun cara yang paling mudah di timeline ini diberikan fungsi untuk mirroring seperti ini ya. Klik kanan mirror, pilih klik kanan mirror, maka akan termirror sequence yang sama, cuman arahnya kebalikannya dengan timing yang sama juga. Jadi ini untuk mempercepat juga gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk proses mendefinisikan motion-nya dengan menggunakan inverse kinematik ya. Lalu setelah ini kita akan coba melakukan sedikit collision checking. Jadi dynamic collision checking-nya kita coba lihat caranya seperti apa. Jadi caranya kita coba klik collision ini ya. Coba play maka akan terlihat warna merah yaitu yang tabrakannya gitu yang atau yang collision-nya. Nah, selain collision juga kita bisa memonitor misalkan distance ya. Contohnya distance ini dan ini misalkan antara dua phase ini saya mau monitor. Lalu saya akan coba munculkan grafiknya seperti ini real time grafik. Coba play. Nah, ini selain collision checking bisa juga kita memonitor jaraknya ya antara dua phase tadi yang kita coba ukur ya. Dan kita juga bisa drag di bagian timeline di sini untuk dapat persis jaraknya berapa sih gitu itunya nabraknya. Nah, kita perlu perbaiki dulu ya yang ini bisa dengan berbagai cara, cuman yang cara paling mudah kita coba pakai synchronous modeling aja. Kita pilih part ini ya. Lalu kita coba tarik ke belakang dengan dimensi tertentu, intinya ya sampai dia tidak mentok aja ya. Tentunya best practice-nya harus diukur sama yang lain untuk disamakan. Ini contoh aja ya. Kita coba lakukan lagi, collision checking lagi, dan tidak ada lagi yang di situ yang mentok ya. Nah, itu contoh untuk collision checking-nya. Dan tetap kita bisa memonitor grafiknya. Jaraknya tadi berapa sih? Tuh, paling dekatnya berapa, maksimumnya berapa. Tetap kita bisa monitor dengan menggunakan monitoring grafik yang ada di sini. Oke, itu adalah contoh cara kita menentukan atau melakukan collision checking. Nah, basically keempat ini sebenarnya adalah simple motion simulation yang sebenarnya basic udah bisa melakukan simple simulation dengan 4 langkah yang tadi sebenarnya. Nah, 3 langkah selanjutnya adalah mengenai efek saja. Jadi akan saya tunjukkan. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat animated visibility. Ini gampang saja. Saya coba ubah dulu color code-nya menjadi visibility color.
Nah, kita apply-nya bisa di sini ya, animated visibility bisa di timeline ini ataupun bisa di atas ini. Nah, kita coba apply animated visibility. Saya mau hilangkan yang sub assembly ini total semuanya ya. Dan kita lihat timingnya yang di bawah nih. Timingnya kita bisa atur kapan dia mulai hilang, kapan dia completely benar-benar hilang gitu. Nah, saya di detik ini saya coba tambahkan lagi animated visibility untuk yang frame warna merah ini ya, yang bawah. Nah, ini mulai dari detik sekian sampai detik kesekian dia akan mulai menghilang. Dan mulai dari sini misalkan saya mau tambahkan lagi animated visibility untuk yang tabelnya gitu. Lalu pas di sini saya coba hilangkan lagi yang frame yang atas ini ya, yang ungu ini. Nah, ini tetap ya pendefinisiannya pertama dengan komen yang tadi, terus tinggal kita atur timingnya di bawah sini. Nah, itu contoh pendefinisian animated visibility. Selanjutnya akan saya tunjukkan contoh pendefinisian animated explode ya. Jadi kalau animated explode prinsipnya sama dengan menggunakan timeline juga untuk timingnya. Saya coba ubah dulu ini ke explode color. Kalau coba saya pilih animated explode, misalkan saya mau tarik frame ini keluar ya. Saya nggak akan pick terlalu detail ya. Cuman udah untuk contoh aja ya. Jadi mulai dia explode di detik sekian sampai dia completely explode ini sampai ke detik keberapa itu diatur juga di timeline. Yang ini keluar, yang ini juga keluar misalkan. Lalu yang ini juga keluar. Nah, itu saya coba atur timingnya tetap ya biar sama di sini. Nah, pas di sini misalkan coba saya pas di sini, saya coba explode lagi frame yang bawah ini sekaligus. Nah, explode juga bisa untuk 2 kali movement-nya atau 2 aksis ya, ke sini dan ke bawah. Nanti akan tercreate event-nya 2 seperti ini ya, event 1 dan event 2. Nah, pas di sini saya coba apply lagi untuk yang roller-nya. Cuman yang roller ini saya akan pakai opsi nomor 2 ya, create animated export per object. Jadi kalau saya tarik keluar seperti ini, maka akan tercreate untuk masing-masing objeknya event-nya gitu. Jadi motion-nya satu-satu per objeknya. Jadi saya coba contohnya bikin incremental seperti ini. Kita coba lihat dulu. Kita coba play. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini animated explode per plus animated visibility. Oke, untuk yang terakhir ya, efek terakhir ada pelengkap untuk animated kameranya ya. Untuk animated kamera gampang saja. Kita tinggal prinsipnya pen zoom rotate lalu capture gitu. Pen zoom rotate lalu capture. Saya coba ubah dulu ke perspektif. Apply capture pertama di sini. Saya geser detiknya di bawah ya, timeline di bawah seperti ini. Saya capture lagi seperti ini. Saya geser lagi detik kesekian, saya putar di sini, saya capture lagi. Lalu detik ke terakhir di sini misalkan di detik ke-8 atau ya ke-10 lah ya. Saya capture di sini. Nah, saya capture lagi seperti itu. Nah, prinsipnya seperti itu aja. Paling mudah itu animated kamera ya, dari ketiga itu. Nah, kita coba lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini sebagai contoh saja. Sebenarnya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih flashy lagi. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, itu adalah 7 langkah basic ya, basic untuk pendefinisian atau pengenalan mengenai NX Animation Designer itu. Oke. Oke, selanjutnya adalah akan saya jelaskan mengenai special tip dari kita khususnya untuk memanage image ataupun video setup untuk mendapatkan best result ya. Ada 3 langkah atau 3 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah mengenai bagaimana cara men-setup result dari NX Render-nya ya. Which is NX Render yang isinya ada video dari NX Animation Designer ya, maksudnya seperti itu. Lalu yang nomor 2 ini kita perlu mengconvert series of image itu ke format video ya. Contohnya di sini MP4. Lalu yang terakhir akan saya tunjukkan contoh hasilnya seperti apa. Oke, kita coba lihat langkah yang pertama. Nah, di sini saya coba pakai produk yang berbeda. Ini adalah salah satu produk percobaan yang kita gambar sendiri ya. Jadi ini kita gambar pakai capability styling dari NX
ya dengan menggunakan NX Subdivision Modeling atau NX Real Shape. Nah, ini pakai NX Real Shape ya, itu subdivision body. Jadi bukan download, tapi ini hasil percobaan sendiri. Oke, di produk ini saya coba ganti dulu ke view-nya ke NX Render. Saya coba ganti dulu view-nya ke NX Render. Nah, di sini sudah saya apply animation designer di sini. Cuman ini saya apply-nya cuman animated camera aja. Jadi untuk kamera view-nya gitu. Jadi kamera view-nya. Nah, kita coba lihat di sini timeline-nya. Di sini udah ada animated kameranya. Jadi cuman ada ke animated kamera aja sebagai contoh ya. Jadi ini sudah ada animated kamera. Jadi beberapa capture sudah saya buat di sini. Nah, kita coba play. Nah, ini animated kameranya kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita coba ekspor nih hasil animated kamera ini untuk jadi HD video. Nah, ini bukan HD video ya, ini window DNX saja. Jadi sebenarnya ini juga sudah cukup bagus, cuman kita bisa meng-create lebih bagus lagi yang HD untuk memenuhi standar misalkan enterprise marketing gitu. Nah, caranya kita coba aktifkan rendering ya dengan menggunakan Ray Trace Studio seperti ini. Nah, yang kita lakukan, oke ini contoh rendering basic ya, rendering basic kalau foto seperti ini. Yang kita lakukan adalah melakukan ini ya, save animation. Nah, mengklik ini save animation. Jadi save animation ini kita bisa menyimpan high quality animation dari animation designer atau dari mechatronic concept designer. Jadi misalkan dari dua itu kita sudah ada output video animasi ya seperti tadi, kita bisa save dengan HD ya. Nah, caranya seperti ini. Kita coba save. Nah, yang penting juga di sini ada dialog box save animation-nya harus kita setting di sini. Jadi ada properties, time range-nya mau entire timeline ataupun user define ya saya mau semua, quality. Nah, ini penting juga ada FPS. Frame rate-nya mau berapa nanti di akhir. Ada 15, 24, 30, 60 sampai 120. Bisa juga user define-nya. Misalkan saya pilih di sini 30 fps. Lalu ini juga penting nih resolution. Jadi resolutionnya mau berapa kali berapa. Contoh saja ini 1200 kali 600 ya. Dan yang terakhir outputnya. Di sini output juga penting. Nah, ada 4 output yang tersedia di sini. Ada langsung video bisa .avi. Cuman ini kualitasnya kurang bagus dan hasil videonya itu size-nya jadi besar sekali, gede banget gitu. Nah, best practices-nya atau best result-nya ada 3 yang bawah ini, series of PNG, JPG, ataupun TIFF. Nah, misalkan saya pilih series of JPG ya, seperti ini. Nah, lalu kita coba ekspor, lalu kita simpan lah di folder yang kita mau, misalkan. Kalau kita lakukan klik OK, maka dia akan melakukan proses rendering gitu. Nah, itu langkah pertamanya, oke? Langkah pertamanya seperti itu. Lalu langkah keduanya ini kita perlu mengubah series of image yang tadi ke MP4. Ini ada banyak cara, tentunya ini bukan cara standar. Jadi ini contoh cara kita aja dari sisi kita. Saya misalkan di sini pakai salah satu software video editing lah misalkan dari pakai DaVinci Resolve. Nah, yang penting di sini adalah melakukan settingan frame rate untuk project yang ini, maksudnya nih ya frame rate-nya harus kita samakan dengan hasil output dari yang hasil NX yang tadi ya. Hasil NX yang tadi 30 ya, 30. Nah, di sini kita juga harus ganti menjadi 30 frame rate-nya biar sama nanti biar sama hasilnya ya. Hasil detikan totalnya biar sama gitu. Oke, nah setelah itu kita tinggal cari nih hasil yang tadi, hasil kita ekspor ataupun rendering yang berupa series of image tadi kita cari. Nah, misalkan di sini. Nah, ini adalah bisa dilihat ya, ini adalah series of image. Jadi di sini ada 540 image yang tercreate. Nah, ini series of image, jadi kita tinggal drag aja kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal drag aja. Drag aja seperti ini, kita coba olah lagi, misalkan ke tab editingnya di sini. Nah, kita coba input tentunya ya. Kita coba insert ke bagian export hasilnya di sini. Nah,
Nah, di tahap ini juga bisa ditambahkan title, efek dan sebagainya ya. Intinya ini mengubah aja dari series of image ke ke video result gitu. Contohnya MP4. Dan yang penting tadi frame rate-nya harus sama. Jadi output dari NX harus sama inputan dari sini. Settingan di sini harus sama dengan output dari NX tadi. Oke. Ya, selanjutnya kita tinggal export aja ke MP4 di sini. Lalu kita coba rendering video, kita render all, dan nanti hasilnya akan keluar seperti itu. Oke, untuk yang tadi ini adalah contoh hasilnya. Dan maksudnya HD video itu yang ini ya. Jadi ini sudah di atas bukan capturean lagi dari NX, ini sudah HD video. Dan ini sebenarnya bisa kita buat lebih smooth lagi, resolusi bisa lebih tinggi lagi, itu bisa-bisa aja. Tinggal kapasitas hardware aja gitu, atau nunggunya lebih lama gitu untuk renderingnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk special tips dari kita. Oke. In summary, coba saya summarize dulu ya. Jadi setelah kita menyaksikan tadi, saya coba sebutkan lagi ya benefit dari NX Animation Designer. Yang pertama, kita bisa create ataupun company yang membuat produk dengan moving part terutama yang bisa meng-save money sampai dengan 92% jika dibandingkan dengan pembuatan physical prototype langsung. Terus yang kedua, yang tadi ya, kalau misalkan memang company yang butuh animation atau motion simulation yang simple aja bisa diselesaikan oleh NX Animation Designer, atau kalau misalkan lebih advance lagi perlu connect ke PLC ataupun melakukan flexible body analysis, itu bisa ke NX Motion ataupun ke NX Mechatronic Concept Designer. Lalu yang ketiga di sini kita bisa meng-create realistic animated product presentation dan bisa memenangkan memenangkan lebih banyak lagi bisnis competition ya. Oke, bisa dari langsung capturean yang nomor 3 ini ya. Bisa langsung dari capturean yang NX juga sebenarnya udah menarik ya. Ataupun kita bisa create export HD video tadi ya. Bisa untuk produk, bisa juga untuk mesin. Oke. Ini mengenai NX Animation Designer ya. Kita lanjut lagi ke session yang terakhir, yaitu session mengenai penjelasan NX token. Ya, NX token atau product licensing. Atau value based licensing maksudnya. Nah, ini ada salah satu alternatif di licensing di NX ya untuk memperoleh akses lebih banyak ke add-on-nya. Jadi intinya di sini di NX token ini kita diberikan fleksibel dan cost effective method yang bisa kita apply atau bisa kita lakukan untuk mengakses NX Product Engineering Add-on Module. Jadi kuncinya di sini akses add-on module. Yang sebelumnya kalau misalkan kita lesson yang biasa kan hanya satu add-on aja yang kita beli, yang kita bisa akses. Dan dengan ini kita bisa akses lebih dari 60 ya produk add-on dengan menggunakan NX token ini. Lalu juga fleksibel ya, extreme flexibility artinya di sini dengan NX token ini kita bisa oper-oper antar user, juga kita selain itu kita juga bisa oper-oper antar fitur. Jadi misalkan fitur pertama kita ambil NX Animation Designer, kalau NX Animation Designer kita balikin lagi tokennya, kita run yang lain gitu. Jadi fleksibelnya seperti nanti akan saya contohkan maksudnya seperti apa ya contoh case-nya. Lalu juga cost efektif ya tentunya dengan harga yang sama, yang lebih tinggi dikit mungkin ya, lebih tinggi dikit, tapi kita bisa mengakses lebih dari 60 produk. Dan juga kalau misalkan ada fitur baru, kalau misalkan NX kan sekitar 6 bulan sekali kan itu ada major release ya, which is di major release itu ada apa namanya fitur baru yang muncul. Nah, kalau pakai NX token itu kita bisa langsung akses, kita bisa langsung gunakan. Kalau misalkan yang biasa itu nggak bisa. Nah, misalkan ini ya perbandingannya license yang biasa itu mau perpetual mau subscribe yang biasa itu kan kita beli purchase-nya atau kita bisa gunakan hanya yang kita beli aja gitu. Misalkan mau desain ya udah kita bisa
mengakses small design aja atau small widget aja. Kalau misalkan mengakses styling atau real shape kan nggak bisa. Nah, tapi kalau dengan menggunakan X token, kita beli tokennya, nah token itu yang digunakan untuk bisa mengakses lebih dari 60 produk. Jadi bebas mau akses yang mana aja itu bisa. Kira-kira perbedaan seperti ini dengan sistem license yang biasa ya. Nah, terus how it works. Jadi syaratnya apa aja? Jadi tetap ada base application yang perlu ada minimal Mach 1 floating ataupun lebih tinggi ya, Mach 2, Mach 3 dan seterusnya. Atau automotive bundle ataupun Daimler supply bundle. Yang dua ini di Indonesia nggak tahu jorong ya. Yang banyak ini Mach 1 ataupun ke atas itu sudah bisa merunning add-on ya. Nah, untuk produk yang bisa di running di add-on untuk desain aja, yang desain aja ada sebanyak ini yang bisa diakses dengan nilai token yang tertera di sini. Misalkan animation designer ini yang di bawah ini 24 token, mechatronic concept designer ini 85 token gitu. Lalu real shape misalkan 35 token. Nah, yang dibeli oleh customer itu tokennya. Nanti token itu yang ditukar untuk menggunakan semua fitur ini gitu. Nah, misalkan saya coba contohkan ya case-nya. Misalkan penggunaan token ini ya. Misalkan dari company punya 5 Mach 1 license Mach 1 plus mereka punya available tokens 100 token misalkan. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini jam 9, ini jam 9.30 misalkan user 1 ini dia menggunakan human modeling. Human modeling itu membutuhkan 26 token misalkan. Berarti available token yang 100 di sini terambil 26 sehingga sisa available token yang ada di server mereka itu jadi 74. Lalu misalkan user 2 ini pakai real shape misalkan real shape itu butuh 35 token. Nah, 74 dikurang 35 jadi available token di server mereka tinggal 39 seperti itu. Nah, terus tapi misalkan di 10.15 ini user nomor 1 ini dia selesai nih pakai human modelingnya. Artinya 26 token yang tadi kembali lagi ke token pool sehingga available token saya nambah lagi jadi 39 plus 26 jadi 65. Nah, konsepnya seperti itu ya, fleksibel. Jadi siapapun bisa akses fitur apapun asalkan nilai tokennya nggak lebih gitu. Intinya seperti itu. Misalkan selanjutnya misalkan user 4 dia perlu create routing base misalkan create cabling ya, create cabling atau piping itu ini pakai routing base dia. Routing base tuh misalkan butuh 25 token. Yang 65 tadi diambil lagi 25, sisanya 40. Kira-kira seperti itu proses. Jadi lebih fleksibel, semua bisa akses apapun fitur yang ada ya dari 60 tadi tanpa ada batasan kecuali ya emang batasannya tokennya tadi nilai token yang ini ya 100 ya total 100 saja. Nilainya yang ini ya patokan nilainya yang ini ya. Ini patokan nilai fiturnya. Oke, keunggulan yang lain di token ini enaknya itu kalau setiap rilis NX kan tadi ya, setiap 6 bulan dan setiap 6 bulan itu major release artinya ada fitur-fitur baru yang rilis. Nah, kalau misalkan pakai license biasa, ada fitur baru, kita nggak bisa langsung pakai, kita harus beli add-on-nya. Nah, kalau misalkan pakai token, karena kita punya token, misalkan di series 1876 ini muncul misalkan NX Animation Designer yang tadi kita presentasikan itu. Muncul NX Animation Designer. Nah, dengan NX Token ini kita tinggal install yang baru ini, yang versi baru ini kita install. Di situ ada fitur baru, langsung bisa kita pakai. Kalau misalkan yang versi biasa atau license biasa itu kan nggak bisa, kita nggak bisa pakai ini license compliance jadi bukan non license ya, nggak bisa pakai. Dan itu akan terus berlanjut setiap rilis akan ada produk baru lagi, akan ada add-on baru lagi. Kalau misalkan pakai token itu bisa langsung dipakai. Nah, keunggulan yang lain ya di token ini. Oke.
Lalu sedikit mengenai pricing-nya seperti apa. Jadi pricing-nya ini, model pricing-nya ini available token-nya PEX-nya per 50 ataupun per 100. Jadi nggak bisa beli 5 token, 10 token nggak bisa. Jadi minimal 50 per 100. Dan purchase pertama itu harus 100 tokennya gitu. Terus ini token juga beda-beda ya, NX Design token, NX Camp token, sama NX CAE token atau SIMC30. Jadi masing-masing punya token masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa pakai token NX Design ke Camp ataupun ke CAE. Beda itu dibagi 3 ya. Nah, ini juga token juga bisa di mix match dengan sistem license yang biasa. Misalkan punya license biasa, misalkan Max 1, terus beli token juga itu bisa dibarengin gitu dalam satu server. Nah, yang diambil duluan yang mana secara sistem itu, yang diambil duluan itu secara sistem yang biasa terlebih dahulu. Kalau yang biasanya habis baru ngambil yang token. Dan minimal untuk running token ini di versi NX12 ataupun untuk yang continuous release ini 1872 atau versi ke atasnya. Dan token ini nggak bisa di borrow. Oke? Ya, summarize dari NX token ini kita diberikan fleksibel akses sampai dengan 60 produk tadi, ada cost efektif juga ya, bisa merunning add-on modul yang semua yang tersedia di NX, fleksibel dan juga cost efektif ya. Kira-kira seperti itu untuk presentasinya. Terima kasih. Adakah pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan bisa disubmit di kolom Q&A.